Udah. Haleluya. Shalom semua. Mana ini semua? Shalom saudara yang ada di Jom. Kan lilinnya itu Pak. Kayak panas. Haleluya. Salam semua yang ada di Jom, salam semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kami bisa melewati hari ini semuanya karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, kami bersehati bersepakat bersama-sama, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hatiku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita adakan pujian ini dari awal. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
menikmati segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami menikmati kasih sayang-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Salib-Mu membuka mataku. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Yesus, Apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku.
atas kasih karuniamu. Terima kasih buat kasih karuniamu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Di hadirat-Mu aku puas. di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari tanyakan pujiannya dari awal. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadiratmu ada terang, Kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Sekali lagi katakan di hadirat-Mu. oh, Di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam hadirat-Mu kami mengalami kepuasan di dalam Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami boleh menikmati Engkau Tuhan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang terus membawa kami ke dalam terang-Mu, untuk kami mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
berikanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari berkatmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Langkah dengan pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu, hidup yang kami hidup hanya untukmu, hidup yang kami hidup hanya untukmu. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu
sukacita. Bukan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginda sang raja, nyanyi baginda dengan sukacita, dengan sukacita. Bukan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginda sang raja, nyanyi baginda sang raja selamanya. Haleluya. Haleluya, kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Terima kasih, sangat baik dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat perbuatan-Mu, buat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita dengar pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan,
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh kasih-Mu sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami pencerahan demi pencerahan. Agar kami dapat menangkap setiap perkataan-perkataan-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya, pikiran dan perasaan kami kepada pikiran dan perasaan Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Sudah, siapa yang foto? Oke. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Dari mana dulu? Dari yang berdiri dulu ya. Shalom yang berdiri. Shalom jelita. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom kakak Glory. Salam semuanya. Terus selamat malam gitu loh. Kayak adik jelita itu loh. Lengkap dia kan? Baik. Shalom Kak Esther sama maminya. Salam semuanya, selamat malam. Itu Arfas. Shalom Bang Marvel sama Inang Muda. Salam semuanya, selamat malam. Oke, shalom Tante Heni. Mana Tante Heni nih? Baik. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, shalom semuanya, selamat malam. Ya, lengkap juga ya Om Dedi. Shalom Pak Janu. Baik. Shalom semua yang di studio. Shalom Pak. Oh iya, Pak Janu ternyata jawab juga ya. Iya, salam Pak Janu ya. Yang di radio ternyata belum ada. Baik, puji Tuhan. Saya percaya semua kabarnya selalu baru ya. Setiap hari. Apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan tunjukkan, ya. Kita tahu saudara, Tuhan itu setiap hari memperbaharui kita ya, memperbaharui hari-hari kita gitu ya. Saudara, walaupun nampaknya saudara mungkin biasa-biasa saja setiap hari yang kita lalui. Apa ini? Benar, langsung ditutupnya.
Oke, sudah. Eh, Walaupun nampaknya saudara kita itu ya melewati hari-hari yang biasa setiap hari ya. Kita melewati rutinitas kita. Tapi kalau kita itu mulai terus dengan tekun gitu ya. Kita percaya kalau kita sudah hidup di zaman kerajaan, di zaman firman, di zaman yang baru, maka secara perlahan saudara ya, Tuhan itu akan menyingkapkan kepada kita. Saya pun sulit untuk menjelaskan ya, apa sih yang sebetulnya yang sedang Tuhan nyatakan di antara kita gitu ya. Karena memang saudara itu kayak nggak bisa kita buat jadi satu doktrin gitu. Kita nggak bisa petakan gitu, polakan gitu, nggak bisa gitu. Jadi ketika kita katakan Tuhan ada di antara kita, tapi seperti Tuhan tidak ada gitu kan. Kalau kita katakan Tuhan tidak ada, Tuhan ada gitu. Tuhan nyata gitu. Ini bukan apa ya, bukan perkataan biasa ya. Tapi ini kenyataan gitu. Kenyataan yang kita alami dan hal ini akan terus berkembang gitu. Ya, berkembang untuk secara perlahan kita mengalami sedikit demi sedikit firman yang Tuhan ucapkan ini gitu. Jadi supaya kita itu sadar. Jadi ketika kita sadar gitu, ketika kesadaran kita makin lama makin kuat, maka disitulah sebetulnya pekerjaan Tuhan itu hampir selesai. Tahap ketiga ini gitu. Jadi kalau dia sudah selesai, disitulah sebetulnya kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Jadi ini bukan mengenai kita, gitu ya. Ini bukan mengenai usaha kita, tekad kita. Walaupun sepertinya kita itu digembleng dia, saudara. Iya, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang apa ya? Gimana cara menceritakannya? Kita itu kayak merasakan seperti biasa mungkin, atau kadang-kadang kita itu seperti merasa dalam keadaan tegang gitu, atau kadang-kadang dimunculkan dia, kerusakan kita gitu, ditampilkan dia gitu. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik saudara, ini saudara ya, kalau saudara melakukan apa yang saya katakan ini gitu ya, maka nanti saudara akan paham apa yang saya katakan. Akan paham sendiri gitu. Karena ini bukan pekerjaan manusia. Jadi makanya saudara, saya seperti kehabisan kata-kata gitu untuk mengungkapkannya gitu. Nah, jadi ada baiknya saudara itu mempraktekkannya saja gitu. Jadi cobalah mulai dalam hati saudara penasaran gitu ya dengan apa yang saya katakan gitu. Karena yang saya katakan itu kan tentu kan saudara sudah mengenal saya gitu. Apalagi yang di Batam gitu kan, sudah berapa lama kita bersama-sama. Teman-teman yang di Medan juga ya sudah cukup lama juga sih gitu. Saya juga sering bersama-sama dengan saudara di sana berapa kali gitu kan. Saya cukup kalau kita setiap hari juga berjumpa di Zoom ini kan, paling enggak saudara mengenali keseharian saya lah gitu. Ketahui lah gitu kan. Kita pun dengan firman Tuhan, kita itu makin lama kan makin terbuka gitu, makin apa adanya gitu. Jadi saudara kalau kadang saya ini dengan orang-orang yang masih kayak kaku gitu ya, bukan di antara kita ya, di luar kita. Kalau saya perhatikan sih karena
kita satu sama lain mulai saling menerima gitu ya. Saya sih menemukan kemerdekaan gitu ya. Tapi kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang apa gitu, mungkin dari mulutnya itu pintar mengucapkan, ini loh, tanpa sadar orang-orang itu pintar menutupi dirinya gitu loh. Selalu begitu memang. Jadi itu kayak sudah jadi habit, kebiasaan gitu. Jadi untuk dia itu benar-benar merdeka, itu rasanya saudara sulit sekali saudara. Padahal mungkin dari mulutnya, dari pengakuannya, dari doanya gitu ya. Itu mungkin doanya itu mantap sekali saudara. Seolah-olah indah sekali lah hidupnya. Tetapi begitu pada kenyataan gitu ya. Itu saya perhatikan kok rapuh sekali ya. Nah, jadi saudara, ketika kita itu terus dipenuhi dengan firman gitu ya, kan kita dilatihnya gini, diajarnya begini. Kalau kamu itu jangan pernah kamu menganggap kamu sudah mencapai satu level tertentu. Oke, itu kan tersimpan di hati kita. Makanya kan kita kan nggak berani menganggap diri kita lebih gitu kan, karena kita diingatkan dengan itu kan. Nah, tetapi saudara, dalam perjalanan itu saudara, kita itu kan mau tidak mau kan kita itu kan mempraktekkan satu firman yang lain. Kita terapkan gitu. Dan untuk membuat kita itu semakin semangat untuk mengikuti firman-Nya, menerapkan firman-Nya, tentu kita kan akan merasakan dampak daripada yang kita pahami kan, yang kita jalankan gitu. Pasti dong gitu kan. Pastilah kita merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan, merasakan kebebasan, tidak tertuduh gitu kan. Kita tahu saudara, kalau kita ini ciptaan, bagian kita itu jadilah ciptaan. Bagian Tuhan itu dia pencipta, dia memelihara ciptaan ini. Kan begitu kita menerima bagian kita. Kan sekarang kan kita sadar, kita ini juga kan adalah gambarannya Allah. Jadi semua umat manusia ini sebetulnya sedang, orang-orang yang dipilihnya itu dipilihnya untuk menampilkan wajahnya, menampilkan siapa dia gitu. Jadi kita kan tahu itu. Jadi secara perlahan kita tidak akan iri sama orang gitu kan. Kalaupun misalnya kita lihat mungkin orang berhasil sekarang gitu kan, hebat mungkin di bidang tertentu, ya kita slow aja, kita diam aja gitu kan. Karena apa? Karena kalau Tuhan mau, kita bisa lebih hebat dari situ juga kok. Dan kalau kita memang hebat, emang kenapa? Sudah, jadi gimana? Kalau kita merasa lebih dari orang lain, kalau kita merasa diri kita lebih daripada orang lain, tentu kan kita sudah terpisah dari Tuhan. Masa kita mau terpisah dari Tuhan? Gak mau kan? Nah, itu kan yang kan kita punya pemahaman seperti itu. Ya kan? Ketika kita punya pemahaman seperti itu, tentu lihat kondisi, lihat apapun itu dari sisi positif. Ketika kita punya pemahaman seperti itu, tentu kita itu kan akan apa gitu loh. Makin lama saudara, iman kita itu makin bertumbuh gitu. Kan sebetulnya sederhananya iman itu adalah berani hidup seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kan Tuhan ngajari kita, begini loh, manusia itu kayak gini, begini loh, aku ciptakan kamu kayak gini, begini loh, kamu itu ciptaan, aku pencipta, harus ada batasan gitu loh. Kamu tahu nggak aku gimana? Sekalipun aku lebih tinggi daripada kamu, aku tidak pernah sok-sokan menunjukkan kuasa aku di hadapan kamu. Gak ada gunanya. Mungkin dengan murkaku karena aku maha kuasa, aku menyatakan murkaku. Itu kan bukan aku. Dari semua pengalaman kita bersama dengan Tuhan, betapa sabarnya Tuhan sama kita, betapa tekunnya, betapa rasanya kita itu kayak, kalau kita dipilihnya gitu ya, kita itu kayak apa ya, matanya itu tertuju sama kita aja gitu.
Kayaknya kalau kita itu salah rasanya gitu, cepat-cepat istilahnya ditegur atau didisiplinkan sama Tuhan kan gitu kan. Terus kita dihajar, terus kita dibalut lagi, dipeluk lagi kan gitu kan. Akhirnya kan lama-lama kan kita ini, ya ngapain lagi aku mau lari dari Tuhan. Mana bisa, aku mana bisa pergi mana-mana. Kalau memang Tuhan harus hukum aku, ya udahlah hukumlah gitu kan. Kalau Tuhan mau hajar aku, ya udahlah. Tapi kan Tuhan, engkau kan bukan iblis gitu, ya kan? Kalau sampai sampai binasa, ya memang itu hakmu lah. Aku ciptaanmu kok. Bilang gimana? Tetapi kan engkau kan nggak seperti itu Tuhan. Kalau engkau seperti itu berarti engkau iblis lah, nah, gitu kan? Kita bisa punya pikiran seperti itu gitu. Ketika kita diajar tentang wataknya Tuhan. Artinya gini, kalau kita itu udah diajarnya, dia kan paling nggak tahan kalau lihat kita itu bertobat, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang dari hidup yang kita alami gitu kan. Kadang-kadang Tuhan itu kayak kita permainkan gitu loh. Kayak bisa dipermainkan gitu loh. Tapi dari waktu ke waktu kita mulai melihat cengkeraman kasihnya itu benar-benar sangat mempesona gitu. Sehingga mau nggak mau kita itu jadi kayak merasa kayak kita mengingat semua perbuatan kita gitu. Jadi rasanya kita itu mau nangis gimana, tapi rasanya kita udah mau nangis, mau mencurahkan air mata kita, lalu kita tiba-tiba kita bisa membayangkan dia kayak tangannya terbuka gitu. Terus kita mendengarkan perkataannya, sudah. Sekarang aku sudah mulai lihat hatimu, katanya kayak gitu. Gitu ya. Kita diam lagi gitu. Jadi apalagi saudara, setelah makin seringnya kita mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara ya. Makin seringnya kita mendengarkan firman yang baru ini. Nanti pahami saudara ya, nanti lihat. Lambat atau cepat, firmannya itu yang tadinya kita gak mengerti, yang tadinya kita gak rasakan, hadirat yang tadinya kita gak rasakan, kita gak kenali, lama-kelamaan saudara kita mulai mengenalinya. Kita itu seperti mengenal hadirat Tuhan itu seperti mencium satu bau-bauan gitu. Dan bau-bauan itu apa? Berbeda-beda gitu. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi untuk menggambarkan hadirat daripada firman itu. Oh, sekarang kalau kita bicara firman gitu saudara ya. Kalau kita bicara firman sekarang dengan pengertian kita yang baru, itu benar-benar adalah Tuhan yang sesungguhnya gitu. Tuhan yang sejati. Sekalipun memang Tuhan itu boleh kita bayangkan kayak diri kita sebagai manusia gitu, boleh kita bayangkan gitu. Tapi kan gak bisa sebetulnya. Tuhan itu kan bukan seperti itu. Tetapi kalau kita itu makan firman dia, merenungkan firmannya itu gitu ya, disitulah benar-benar saudara, kita itu mulai mengerti apa artinya Tuhan. Apa artinya hadirat Tuhan. Apa artinya makan perjamuan bersama dengan Tuhan. Iya. Nanti apa yang saya katakan ini saudara ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau saya misalnya ulangi di waktu yang lain gitu ya, coba ingat lagi pengalaman saudara. Perhatikan ya pengalaman saudara dari hari ke hari. Ingat saya katakan jangan kaku ya.
Jangan karena kita di hadirat Tuhan, kita harus duduk diam terus merenungkan, baca. Jangan ya. Lakukan tetap rutinitasmu setiap hari. Ya, jadi orang tua, jadilah orang tua. Engkau bekerja, jadilah bekerja gitu. Apapun yang diperhadapkan kepadamu, ada datang orang berjumpa denganmu, coba lihat, tunggu Tuhan gitu. Nanti-nantikan, tapi jangan kaku ya. Jangan begini. Jangan, Tuhan aku mau ngomong apa? Jangan, biasa aja gitu. Karena kalau kayak gitu nanti saudara, pertumbuhan saudara itu nggak ini. Walaupun awal-awal dulu bisa seperti itu. Tapi sekarang jangan lagi gitu. Karena sudah lewat masanya itu gitu kan. Kita sekarang kan sudah menerima Tuhan yang selalu baru. Saudara mesti percaya loh, Tuhan selalu baru. Saudara, semua orang itu memprediksi saudara apa yang akan terjadi ke depan. Jadi apa dasar mereka memprediksi masa depan? Dari kejadian-kejadian yang terjadi berulang-ulang, atau dari masa lalu seseorang. Orang menduga-duga, makanya yang diduganya itu akan terjadi sama dia. Gitu. Nah, sementara kita ini saudara ya, ingat ya, saudara mesti ingat selalu gitu. Simpan gitu. Jadi kalau saya katakan simpan itu benar-benar disimpan ya. Jadi kalau yang disimpan itu ada waktunya dikeluarkan, ada masanya dikeluarkan. Gitu ya. Caranya itu sebetulnya sederhana saja saudara. Gak sulit, bukan harus saudara hafal-hafal, bukan. Tapi ngomong dari dalam hatimu. Tunjukkan kemurnian dari hatimu. Ya, tunjukkan kemurnian. Jangan terlalu memonopoli Tuhan. Gitu. Jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu merasa engkau istimewa. Biasa aja. Biasa aja. Nanti Tuhan akan lihat sendiri. Tuhan itu kan bukan pelupa. Tuhan itu kan bukan manusia yang bisa tidak tahu sekelilingnya. Bukan, dia bukan manusia soalnya. Dia itu Tuhan. Gitu ya. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini, ketika kita bersekutu dengan Tuhan yang berdaulat ini gitu ya. Saudara mesti berani terus mengatakan Tuhan memenuhi hidup. Gitu ya. Jadi ketika setiap hari saudara mengingat Tuhan selalu baru. Oke? Walaupun rasanya kan setiap hari kan terjadi pengulangan kan? Kan kalau saudara bekerja kan tiap pagi saudara bangun kan sudah jadi kebiasaan kan? Sama lah kalau kita juga mau Zoom juga sudah jadi kebiasaan kan? Oke? Oh nanti begini, nanti lagu ini kan biasa gitu kan? Oke. Tapi ketika engkau simpan setiap hari, ketika engkau berani beriman setiap hari selalu baru, maka yang dibukakan itu sebetulnya adalah pengertianmu, mata rohmu, mata hatimu, imanmu disegarkan, sukacitamu itu disegarkan, pengharapanmu disegarkan, kebahagiaanmu disegarkan gitu terus. Saudara mesti berani seperti itu, percaya. Iya. Karena memang ketika Tuhan menciptakan manusia ini saudara, menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi ini, dia sangat serius. Sangat serius maksudnya itu benar-benar dia itu menciptakan dengan penuh kehati-hatian. Tentu kehati-hatiannya bukan seperti kita gitu ya. Bukan seperti misalnya orang yang menyusun menyusun puzzle gitu kan, atau bagian-bagian membangun satu bangunan itu yang sudah ada gambarnya itu kan, disusun-susun itu kan. Nah,
Bukan seperti itu. Tetapi di dalam imajinasinya, di dalam pikirannya, ketika dia merancangkan, kan kita nggak bisa memikirkan Tuhan itu kan. Yang bisa kita tahu secara global, pokoknya Tuhan itu hebat sekali. Artinya begini, kalau kita pernah lihat orang yang sangat hebat, misalnya hebat dia main piano gitu kan, anak kecil misalnya, ya kan, atau yang lain pintar melukis gitu, atau apapun gitu ya, pintar apa saja, kira-kira Tuhan itu gabungan dari sebuah, ini masih ini ya, masih untuk menggambarkan aja, mau kita gabungkan pun orang pintar semua gitu, tetap Tuhan di atas itu. Makanya dikatakan tidak masuk dalam pikiran kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pahami. Dari yang tadi saya jelaskan itulah saya menjelaskan kepada saudara sedikit tentang Tuhan itu. Kita mesti percaya dong itu. Tetapi walaupun demikian saudara, walaupun demikian, dia itu mau membuat semua segala kehebatannya itu gitu, kemuliaannya itu, dia mau membuat itu jadi kayak biasa. Jadi kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Sebetulnya untuk meredam semua manusia ini. Untuk meredam semua kerusakan daripada ciptaan ini. Jadi begitu manusia pertama kali rusak gitu ya. Jadi terjadi kekacauan gitu. Kekacauannya itu adalah mulai saling melindungi satu dengan yang lain. Mulai saling menjaga diri, mempertahankan diri daripada yang lain. Punya benteng dia. Punya perasaan was-was terhadap orang lain gitu. Dia ngomong kayak gini, apa maksudnya dia? Orang melakukan apa? Seperti itu selalu saudara. Itulah rusaknya manusia. Jadi, dan satu dengan yang lain ingin bersaing. Ingin merasa lebih baik daripada yang lain. Lebih tinggi kuasanya. Lebih banyak uangnya. Semualah lebih pintar ngomong. Semua manusia seperti itu memang gitu. Dalam berbagai bidang gitu. Ada juga orang memakai kerendahan hati untuk menaklukkan orang lain. Nah, kamu sadar kan? Nah, itu juga tidak benar. Nah, jadi Tuhan itu ketika dia menjadi manusia, jadi dia itu benar-benar membuat jadi kayak meredakan gitu. Jadi ketika orang datang kepada Tuhan, kan pada akhirnya kan orang itu kan mengandalkan Tuhan. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mereka kembali kepada Tuhan. Makanya waktu seseorang mencari Tuhan, firman Tuhan katakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan datang menghakimi kamu, menghajar kamu katanya. Seperti tukang pemurni logam katanya. Seperti tukang pencuci pakaian. Dia duduk gitu katanya. Dibakarnya kita gitu. Dibakarnya orang yang mencarinya dia itu saudara. Asaf kaget, Ayub kaget gitu. Apa yang ditakutkan terjadi saudara. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku katanya. Karena dia merasa dirinya nasibnya sangat baik gitu. Jadi ketika terjadi itu saudara, dia benar-benar siap. Dia benar-benar menghadapinya. Jadi ketika dia pertama kali dengar kabar yang sangat mengerikan itu, dia menenangkan hatinya. Dia meneduhkan hatinya. Sampai lebih parah lagi. Nah, saudara,
ketika kita sekarang ini saudara menerima pekerjaan Tuhan. Oke? Sekarang kita itu menerima bagaimana hidup yang kita hidupi itu sekarang adalah lanjutan daripada kehidupan sebelumnya. Artinya kita tidak menganggap kita yang hidup sekarang ini sesuai dengan nama kita. Kan nama kita itu kan identitas kita kan. Sebetulnya sebelum kita lahir, kita punya nama yang lain. Ya. Nah, tapi sekarang hidup yang kita hidupi sekarang ini, kita juga secara pribadi menghidupi kehidupan ini. Nah, tapi begitu kita dengarkan firman ini, begitu disebutkan manusia. Nah, kita itu tidak lagi akan menganggap kita itu sendirian. Kita tidak lagi, jadi apalagi ketika kita itu dipilih menjadi anak sulung. Langsung kita akan ingat tentang bagaimana seharusnya jadi anak sulung. Jadi ketika kita pun dipilih saat ini, kita tidak merasa, wah aku beruntung. Oh itu karena aku. Enggak bisa kayak gitu. Semakin nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan ditaklukkan. Karena Tuhan itu pun ingin menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kan kita mulai tahu, walaupun dia menghajar, ada yang bisa memisahkan kita dari dirinya? Mana bisa? Kita ini nafasnya Tuhan. Kita ini hembusan nafasnya Tuhan. Apa yang mau kita ini karena? Nah, begitu sekarang kita dipilih Tuhan. Sekarang aja kita tidak tahu. Karena waktu kita masih kita lewati mungkin 3 tahun. Tetapi ketika kita sudah capai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau terus kita dengan tekun mengikuti Tuhan itu. Ingat ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi ketika di dalam pikiran kita ini saudara, Tuhan itu selalu baru, maka tidak bisa tidak hal-hal baru itu akan kita lewati, akan kita jalani, akan kita lihat. Masalahnya sama, tetapi metodenya beda. Cirinya berbeda. Walaupun masalahnya sama nampaknya. Berkatnya sama, tapi jenisnya berbeda. Ciri daripada setiap berkat yang datang itu berbeda. Keindahan, sukacita, damai sejahtera. Gitu juga. Jadi bisa saudara bayangkan kira-kira bagaimana sorga itu. Seperti yang saya katakan barusan. Itulah gambaran sedikit daripada sorga itu. Ya. Itu yang membuat kita ini semangat terus untuk hidup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita menghadapi rasanya masalah hari ini membuat kita menangis mungkin. Cukup hari itu. Besoknya jangan ingat lagi. Ya. Cukup. Tarik sukacitanya Tuhan. Bawa hidupnya Tuhan itu terus mengalir. Kan katanya kan dari tahtanya Tuhan itu mengalir sungai kehidupan. Sungai sukacita, sungai damai sejahtera, sungai iman, sungai pengharapan, apalagi. Dia mengalir, bukan laut mati. Dia mengalir terus, tak henti-henti. Sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Mengalir terus.
Ada kesegaran yang baru terus setiap hari. Nah, disitulah nanti saudara, apa yang dikatakan Tuhan dengan jelas-jelas menampakkan dirinya. Nanti saudara akan ditunjukin Tuhan sendiri. Saya nggak bisa terus mengatakan itu kepada saudara. Sampai nanti saudara mulai memahami. Oh, kayaknya seperti ini dulu. Maksudnya Pak Parlin itu kayak gini kayaknya. Bagi sudah mengalaminya. Dan kita itu rasanya kayak dibawa kemana-mana gitu. Ya, beranilah. Beranilah mengarungi lautan yang luas di depanmu ini. Oh, engkau punya hidup yang berlimpah-limpah. Engkau gak perlu takut. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk hidup di dalam tubuhmu ini, puji Tuhan. Haleluya. Gitu. Tapi gak usah pikirkan mau sampai kapan dia engkau memakai casingmu ini gitu. Yang engkau selalu ingat adalah engkau tinggal di dalam Tuhan. Gitu. Itu yang selalu ingat gitu. Jadi casing kita ini tubuh kita ini, tubuh ciptaan ini, tubuh yang fisik ini, kan tubuh fisik ini yang menggambarkan daging. Kalau nggak ada daging ini, saya bukan manusia. Saya makhluk roh. Saya nggak bisa disebut manusia. Nah, jadi di tubuh kita inilah, kita ini tinggal bersama dengan Tuhan itu. Tinggal bersama kita. Firman-Nya dimasukkan ke dalam kita. Kan firman itu adalah Tuhan itu. Jadi bayangkan sekarang, setiap firman yang kita dengarkan itu seperti atmosfer. Walaupun dia itu rasanya berotoritas, walaupun rasanya dia menghajar, tetapi hakikat daripada firman itu adalah kasih. Walaupun rasanya Tuhan marah itu, Tuhan disiplinkan kita, Tuhan hukum kita karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita. Namun tetap Tuhan itu tidak pernah berubah dari kasihnya. Tidak bisa. Dia tidak bisa berubah kasihnya oleh karena pelanggaran kita. Nggak bisa. Sekalipun dia murka, itu murka karena kasihnya. Iya. Karena dia Tuhan, bukan iblis. Itulah yang membedakan Tuhan dengan iblis. Dan kita mesti mengenali roh itu. Makanya ketika Yakobus dan Yohanes itu, ketika mereka ditolak lewat kampungnya orang Samaria itu kan, mereka kan bilang, "Oh, kami panggil api dari langit." Itu yang mereka ingat itu si Elia, saudara. Kenapa mereka itu memanggil api itu? Karena mereka pikir kan Elia itu hamba Tuhan. Kalau dia bisa manggil api, berarti kami bisa juga dong. Gak salah dong itu. Itu loh ukurannya, seringnya begitu. Makanya orang-orang zaman sekarang itu gak berani mereka keluar dari bayang-bayang tokoh-tokoh Alkitab. Kebalik gitu loh. Harusnya mereka itu yang menunggu pencerahan dari kita. Bukan kita yang minta pencerahan dari mereka gitu loh. Karena di dalam diri kita inilah Tuhan itu mau menerangkan misteri inkarnasi itu. Enggak dalam tubuh mereka lagi.
kalaupun mereka diizinkan hidup di satu zaman berikutnya, kan berarti mereka mesti pakai tubuh. Mesti pakai tubuh lagi, baru mereka bisa memahaminya. Jadi kalau mereka itu sedang beristirahat, berarti yang sedang mereka perhatikan adalah di mana Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di mana? Ya di antara kita. Karena Tuhan datang kedua kali itu bukan di sorga dia datang. Dari dulu dia sudah ada di sana gitu loh. Dia datang ke mana? Dia datang ke bumi. Tempat kita ini, alam fisik kita ini, bukan dunia orang mati. Dunia orang mati itu dunia roh. Makanya saudara, ketika dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Mereka pikir itu saudara adalah roh Tuhan. Karena dimiliki oleh Elia. Atau Elisa. Jadi mereka terkesima dengan segala kuasa gitu loh. Jadi iman mereka bisa melakukan itu gitu. Kira-kira seperti itulah iman kita kemarin, saudara. Saya jelas-jelas ingat loh itu, saudara. Benar-benar saya yakin sekali, saudara. Sampai saya nggak takut loh, mau kemana saja saya nggak takut. Di bayangan saya tahu. Apapun bisa saya lakukan. Siapapun tunduk sama saya. Sampai seperti itu loh, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan tegur gitu. Sudah selesai. Katanya. Untuk gak lama-lama gitu. Iya. Jadi situ saya benar-benar saudara merasa gini. Memang gak bisa loh sebetulnya. Mana ada yang bisa orang berdiri sendiri. Mana ada hamba Tuhan itu jago bisa karena dia sudah punya banyak pengalaman firman. Lalu dia seenaknya bisa nyampaikan apa aja gitu. Ya, kalau saya lihat kayak gitu ya. Pintar sekali kayaknya gitu. Saya ini. Kalau dia nggak berani membuangnya gitu loh. Itu kan jadi bumerang sama dia nanti. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak sekolah teologi ya dia. Tuhan Yesus pun nggak sekolah teologi ya dia, saudara. Dia nggak duduk di bawah kaki para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu yang duduk di bawah kakinya. Iya, kenapa? Kesadaran dia mulai tumbuh. Kesadaran kalau dia adalah inkarnasi dari Tuhan. Iya. Kira-kira seperti itulah saudara. Tuhan itu mengajarkan inkarnasi itu kepada kita. Tuhan itu mengajarkan misteri dirinya. Dia cerita secara pribadi kepada kita. Iya. Dia mulai singkapkan ini loh. Kamu ingat ya, kamu mesti percaya ini, Tuhan bilang. Kamu mesti percaya, kamu bisa bayangkan ketika kamu mau jadi bayi. Kamu bisa bayangkan, kata dia. Kamu bayangkan ketika aku membentuk kamu. Ketika aku memasukkan rohmu ke dalam janin. Ketika mulai terbentuk janin itu. Disitulah aku masukkan rohmu yang tadi itu. Yang sudah aku kerjakan kamu sebelumnya. Kamu kan tidak tahu tentang sejarahmu. Tapi aku tahu. Semua sejarah manusia yang lahir itu aku tahu. Jadi ketika seseorang itu dilahirkan. Kenapa dikatakan aku menciptakan dia? Jadi orang pikir saudara, kalau mereka itu bisa misalnya melahirkan anak gitu. Mereka pikir
Mereka bisa membuat saya merancangkan kayak, oh manusia akan jadi kayak gini, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Enggak. Yang mengisi dengan kehidupan itu Tuhan. Makanya sering sekali saudara, kehidupan yang dijalani seseorang nampaknya tidak adil kan. Sebetulnya dia sudah melakukan ketidakadilan sebelum dia lahir. Tapi orang itu tidak tahu. Karena itu misteri juga. Tetapi kalau orang itu, kalau setiap orang berani menerima keadaannya, maka di kehidupan selanjutnya akan terjadi perubahan. Gitu loh. Jadi sekarang, begitu kita sadar ini sekarang, berarti kan kita ini sedang menghidupi kehidupan yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita sampai di sini sekarang, ketika kita sadar sekarang. Misalnya kalau saya bayangkan diri saya lah. Saya bayangkan ketika berapa tahun yang kemarin itu, mama saya cerita gitu. Oh gitu ya. Oh berarti saya ini sudah dipilihnya ya. Di situ langsung saudara saya itu bayangkan gitu. Oh berarti saya nggak bisa lari kemana-mana dong. Itu kayak merasa saya itu kayak benar-benar kayak memang apa? Kayak ada yang menjagai sejak saya dari lahir gitu. Tidak ada lain adalah Tuhan itu. Iya, saya mulai bayangkan ketika saya aja tuh SD, saya bisa bayangkan ketika saya merantau. Iya. Itu benar-benar seperti ada yang menjagai. Dan percayalah, setiap kehidupan manusia, makanya sampai dikatakan dia kan, jangan main-main, jangan jangan sesatkan anak kecil, karena ada malaikatnya yang selalu memandang kepada Bapa. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan itu, saudara? Oke, jadi ketika kita sekarang, saudara, menjalani kehidupan kita ini, saudara, setiap hari. Ketika saya katakan tadi, perhatikan ya. Lihat, Tuhan selalu baru ya setiap hari ya. Oke, engkau menghidupinya, engkau menjalaninya setiap hari. Kita mulai melihat, saudara, firman-Nya itu menjadi nyata. Kalau bukan ada, kenapa saudara? Kenapa saya ini bisa bicara seperti ini? Itu tentu karena firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Karena ada satu orang dari antara kita ini, saudara, umat manusia ini. Kan sebetulnya kan kita ciptaannya semuanya. Wajar dong, saudara. Tuhan itu bisa memasuki. Kan pertama-tama kan dia harus memasuki satu orang dulu dong. Kan mengenai siapa orang itu. Kalau Tuhan katakan itu adalah tubuh dagingku, haknya dia. Iyalah, orang kita diciptakan dia menurut gambar dan rupa dia. Diambilnya tanah, emang tanah itu tanah siapa? Tanah kita. Tanah siapa? Tanah iblis. Kan tanah-tanah dia. Bolehkah kita katakan kita ini milik diri kita sendiri? Bolehkah kita itu mengatur-ngatur hidup kita? Nggak boleh kan? Tapi sekian waktu lamanya, 6.000 tahun, nggak ada yang memberitahukan kepada kita. Manusia itu hidup semaunya sendiri. Mereka memperlakukan Tuhan sebagai budak mereka. Ya. Oh, aku persembahkan sesajen kepadamu. Oh, aku akan hidup baik-baik, aku akan menolong orang lain.
Tapi selalu ada motivasi kan? Selalu ada motivasi. Tapi begitu sekarang ini saudara, Tuhan memperkenalkan siapa dirinya melalui firman yang kita dengarkan. Disitulah saudara pikiran kita mulai terbuka. Termasuk pikiran saya mulai terbuka. Tadinya kan saya merasa kalau mungkin dikatakan orang gitu, gak tahu siapa kamu ngomong diri, kamu lebih baik dari guru kita. Kan anggapan mereka begitu. Emang siapa kamu? Kau punya karunia apa? Kan orang kan kayak gitu kan. Tapi saudara, saya sadar gitu. Ya memang siapa saya? Gak siapa. Tetapi saya ini ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau memasukkan hidupnya ke dalam diri ciptaannya itu, siapa yang bisa larang? Polanya seperti itu saudara. Ketika Tuhan pilih Musa, Musa pengen kan, karena dia tahu dipilih Tuhan, pengen dia kan menolong umatnya kan. Disitulah dia melakukan kecerobohan. Dia harus lari dari Mesir. Iya. Ketika Tuhan pilih kita, sering sekali saudara, kita itu ingin menolong Tuhan. Iya. Karena saya melihat segala hal yang tidak benar di gereja saya yang lama. Tapi Tuhan juga yang buat itu kan. Saya bangun pelayanan dari nol. Maksudnya gini, dari nol. Sampai semuanya harus dibilang, semua yang dulu dari sana pulang aja. Iya, sampai dulu seperti itu. Biarin. Gak pernah saya paksa orang datang. Gak pernah saya bujuk-bujuk, ayo ibadah di sini. Tidak. Gelombang pertama banyak datang orang ikut. Begitu berikutnya saudara, mereka pada balik. Bahkan saya kadang-kadang kalau ketemu dengan orang-orang yang masih tinggal di sana, kadang-kadang sini lihat saya. Iya. Merasa saya itu, oh emang kamu siapa? Kamu gak ada berjuang untuk pelayanan di sini. Ketika saya di muka kuning kemarin, saya tahu itu saudara. Gini, mereka gak tahu. Sampai rasanya saudara, itu benar-benar dinolkan gitu. Iya. Sampai benar-benar sepertinya saya tidak ada hasil. Iya. Bertahun-tahun. Kalau dia dari kualitas, kalau enggak saya. Puji Tuhan saudara, ketika kita mendengarkan firman ini saudara, di situ sudah mulai kesadaran muncul saudara. Iya ya, saya ciptaan. Iya, waktu Tuhan mengambil tanah itu kan tanahnya dia. Emang tanah itu tanah siapa? Lalu dia masukkan hidupnya dia ke dalam tanah itu. Dan tanah itu berkembang biak. Yang tadinya tanah itu, dia berkembang biak. Iya. Sampailah kita sekarang ini. Kita adalah keturunan daripada tanah itu kan? Betul gak? Yang dinamakan ciptaan itu, yang lalu disebut berkuasalah katanya. Jadilah kamu anak sulung. Ketika Tuhan datang kedua kali, dia pilih kelompok kecil dari tempat yang paling hina.
itu terjadi. Tapi mengenai selanjutnya, apakah mereka tahu? Apakah mereka bisa memprediksi apa yang sedang Tuhan kerjakan yang di alam roh itu? Apa mereka bisa prediksi? Ada yang bisa prediksi? Apakah Tuhan Yesus, dia bilang dia tahu semuanya? Apakah semuanya bisa dijelaskan? Dia sendiri bilang, jangan kehendakku. Dia sendiri bilang, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena dia terlahir. Dia disebut sebagai manusia. Cuman mengenai dirinya dikatakan, kalau manusia lihat engkau, manusia yang lain lihat engkau, mereka bisa langsung berjumpa dengan aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang roh itu kalau tidak melalui kami. Itu firman. Lalu bagaimana Tuhan Yesus datang kedua kali? Kenapa dia katakan aku berdiri di muka pintu? Barang siapa yang membuka pintunya. Barang siapa? Itu di akhir zaman. Apakah saudara mendengarkan ketokannya? Dari mana engkau mendengarkan ketokannya? Apa yang engkau dengar hari ini adalah ketokan Tuhan. Maukah engkau mengizinkan dia masuk? Setelah masuk, maukah engkau terbuka dengan dia? Maukah engkau menyambut dia? Maukah engkau makan makanan yang dia bawa? Karena dia bawa makanan. Ya. Dia mau makan bersama dengan engkau. Dan dia bawa Bapa. Kenapa dikatakan harus dia bawa Bapa? Karena memang yang bisa tinggal di imajinasi kita itu Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan dia itu harus Bapa? Dia bawa Bapa itu. Bapa itu adalah firman itu. Ya. Kalau Tuhan Yesus bisa katakan, kenapa dikatakan Bapakku lebih besar daripada aku? Ya iyalah. Yesus itu kan hasil daripada firman yang diucapkan. Makanya ada istilahnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Pekerjaan terakhirnya. Kenapa tidak dijelaskan di waktu yang lalu? Karena kalau dijelaskan, manusia itu pintar, saudara, membuat satu doktrin. Makanya ini tidak bisa dibuat menjadi doktrin. Ya. Oh nanti akan liar. Tidak. Gak mungkin. Kalau kita boleh mengenal dia. Kalau kita belajar dengan hati yang tulus. Kalau kita punya hati yang murni. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan. Bagaimana kita sesat? Kalau saudara percaya firman Tuhan yang mengatakan engkau akan diajar langsung oleh Bapa. Apa yang mesti kamu takutkan? Kalau engkau percaya Tuhan Maha Kuasa, apa yang perlu engkau takutkan? Takut sama siapa? Takut sama penyesatan? Siapa yang disesatkan? Orang-orang bodoh. Siapa yang disesatkan? Penakut. Siapa yang disesatkan? Orang yang punya hati yang licik. Siapa yang disesatkan? Orang munafik. Itulah yang disesatkan. Yang merasa dirinya benar. Yang merasa dirinya tahu. Tapi kalau saudara percaya, Tuhan sudah datang kedua kali.
Kalau engkau berusaha mencarinya, mencari arti daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dengan serius, maka Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Tapi kalau engkau terus mendengarkan perkataan orang, perkataan hamba Tuhan yang hebat, yang punya tidal yang panjang, yang mungkin banyak kali selendangnya, saudara, banyak kali pangkat-pangkatnya, kalau engkau percaya sama dia, disitulah engkau disesatkan. Karena engkau percaya kepada Tuhan yang sederhana. Engkau hanya membayangkan Tuhan yang megah gitu. Lalu orang membuat pakaian-pakaian kerajaan gitu. Ya kan? Mungkin pakaian putih lah, pakaian apa lagi. Sampai dijahitkan. Masuklah roh perzinahan. Ya. Mereka mengidolakan hamba Tuhan mereka. Oh, mereka membangga-banggakan, oh pendetaku lebih hebat. Terjadilah kesesatan. Sampai tunggu mati dulu pendetanya. Baru kelimpungan nanti. Ya. Tapi saudara, walaupun kita katakan semua seperti itu, dia sedang mempersiapkan kita menjadi anak sulung kalau engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudara. Saudara, ketika beberapa hari ini saya bersama dengan abang saya itu saudara, ada saja peristiwa yang ini. Tapi saudara, dalam hati saya, sampai saya bisa cerita kayak gini. Sampai saya dalam perjalanan gitu, karena bapak tuaku dulu, pastinya bapak mereka dulu gak kayak gitu ya, kayak kamu ya. Saya senang. Bapak tuaku itu orang yang bertanggung jawab. Bapak tuaku itu orang yang ulet, disiplin, karena saya pernah tinggal sama mereka. Bapakku itu, sampai saya bilang dulu bapak saya bilang, itu kan dulu tinggal sama bapak tuaku ini. Sampai saya bilang ini. Kebetulan saudara, istri abang itu orang Jawa, saudara. Saudara, orang Batak ini sudah merendahkan sekali dunia. Tapi saya mengucap syukur saudara, istri saya rendah. Dan saya mengucap syukur bapak saya tidak paksa saya menghadati. Iya. Saya mengucap syukur sekali saudara. Seandainya abang ini mati, saya bilang sama abang saya satu. Seandainya abang ini mati, kita sudah kehilangan anak-anak kita itu. Saya bilang kayak gitu. Mau kalian bilang saya ini, saya gimana, saya gak peduli. Iya saudara. Saya itu, disitulah saya melihat saudara. Engkau datang kedua kali itu nyata ya Tuhan. Udah berapa lama saudara saya itu pengen menjelaskan itu saudara, betapa sombongnya kita orang Batak ini saudara. Kita paksa semua orang masuk ke Batak, yang orang suku lain masuk ke Batak, kita paksa mereka jadi orang Batak, mau laki-laki mau perempuan. Saya tahu saudara, keluarga kakak itu saudara, keluarga terhormat, keluarga yang ini. Malu kali rasanya. Saya puji Tuhan saudara, dengan berlalunya waktu saudara, terus saya melihat, buatlah nanti kita ini kumpul lagi. Ya saya masih adik, saya belum berhak ngomong kayak gitu. Apa?
Saya sudah kayak terdiam, kayak gimana. Tapi saya telah buat ketawa aja. Iya, saudara. Jadi kalau saya kadang cerita sama saudara mengenai kedatangan Tuhan itu, saudara, saya itu kayak punya banyak cerita, saudara. Iya. Jadi Tuhan datang kedua kali itu bukan teori gitu. Bukan, oh Tuhan sudah datang. Bukan. Tuhan sudah datang itu. Lihat. Kalau dia datang, dia memulihkan. Dia menyingkapkan. Tapi untuk memulihkan. Sampai kakak itu ketika saya ceritain, sampai gak berani makan, sampai gak makan. Saya tahu gak saudara, entah kenapa saya ikut tahu. Saya ketawa dalam hati. Ya semangat aja terus kerja gitu kan. Makan apa ada itu semangat aja gitu. Ngerjain segala sesuatu. Saudara, jadi kalau saya ceritakan ini ya, nggak ada ya istilahnya mendiskreditkan atau apapun. Gitu. Tujuannya adalah gini loh saudara. Kan kita sudah mengakui, saya sudah mengakui, nggak ada orang yang bisa merasa dirinya lebih hebat. Yang saya ceritakan adalah perbuatan Tuhan yang datang kedua kali itu. Setiap hari saudara, Tuhan menunjukkan kepada kita saudara ya, dari cerita yang kita dengarkan. Setiap hari Tuhan menunjukkan untuk meyakinkan kita. Aku ini nyata loh. Bukankah harusnya begitu? Akhirnya Tuhan ngomong kayak gitu. Bukankah seharusnya memang kayak gitu? Aku itu nyata, lebih nyata dari kamu gitu loh. Emang kamu siapa? Kalau kamu disebut ciptaanku, emang kamu bisa terpisah dari aku? Itu saja sebetulnya dengan simple gitu ya. Dengan sederhana kita berpikir, iya juga ya. Ketika Tuhan menjelaskan, satu hari demi satu hari, demi satu hari, demi satu hari. Rasanya hari ini kita sudah kayak mendapatkan Tuhan itu semuanya. Coba lihat besok. Beda lagi. Semakin hari, semakin dalam. Semakin hari, semakin dalam. Mungkin orang bisa bernyanyi, wow lebih dalam lagi, itu cuma nyanyi. Tapi apakah mereka bisa mengalami memang Tuhan selalu baru setiap hari? Iya, kita nggak berhak. Tuhan bawa kita kemana? Dia katakan, udah jangan kamu kaku. Walaupun aku bilang seperti itu, engkau lah mediku. Enggak, kamu tetap biasa kok menjalankan hidupmu. Iya. Apa buktinya? Apa tandanya? Kalau aku mempercayai seseorang, apa? Kan aku mesti biarkan kamu. Kan aku mesti tinggalkan dulu orang kamu. Apakah kamu layak dipercaya atau tidak? Kan mesti begitu. Ternyata kamu gak layak dipercaya. Oke. Ya pada saat itu pasti kamu mengalami penghukuman lah. Tahu apa nasihatku sama kamu? Terima saja. Kenapa? Kan kamu tahu hatiku. Kalau aku mau bilang, kamu tahu hatiku kan? Jadi sudah setiap hari saudara, itu selalu ada pengharapan.
pengharapan kita itu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Walaupun rasanya kita lihat itu kayak nggak ada masa depan. Tapi setiap hari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada perubahan yang besar terjadi di atmosfer kita, di alam semesta ini. Kayak saya bilang kemarin saudara, Tuhan bisa membuat penghiburan di tengah segala kesukaran. Iya. Tuhan bisa menciptakan sukacita. Mau apa mereka rancangkan, mau apa yang mereka buat, Tuhan bisa. Dan di zaman kita ini saudara, Tuhan akan menunjukkan itu saudara. Akan menunjukkan kepada kita kalau Tuhan itu nyata setiap hari. Baik saudara, puji Tuhan. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengajari kami, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau beristirahat malam hari ini, kami mau beristirahat dalam hadirat, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.